Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Putri Suryani, mahasiswa Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas A dengan NIM 1910801052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan mengenai dialektika akal dan alam semesta untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Teks Psikologi dengan dosen pengampu Pak Nurdin. Kita mulai saja. Dialektika akal dan alam semesta. Informasi tentang pra-penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Al-Quran memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami berpasti mengujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khafilah di muka bumi. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi, salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil, yang mereka merupakan putra dari Nabi Adam. Al-Quran mengajarkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana hasil temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka, salah satu teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi, seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bahasa dan bahasa Tuhan yang satu, itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Hal itu diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Demikianlah pergantian generasi demi generasi umat manusia, akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akal. Bahkan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun generasi-generasi umat manusia berikutnya semakin maju, mereka gagal menemukan Tuhan yang hakiki. Hal yang sama juga dilakukan oleh Firaun. Di Mesir untuk mempertahankan kekuasaannya, ia mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Demikianlah peradaban-peradaban besar telah dipermainkan oleh tirani despotik yang memasukkan diri sebagai Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki. Sementara itu, sebagian kelompok manusia tidak terserap dalam kekuasaan politik manapun. Mereka mengembangkan sendiri konsep-konsep hubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya. Al-Quran menyebutnya sebagai al-albab, hamba yang cerdas. Akan tetapi, seiring dan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Apalagi ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai, umat manusia semakin luas dan semakin dalam keberadaan Tuhan yang diyakini oleh agama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.